secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Jadi sekarang selesai itu, tolong kalian tempelkan kertas keyakinan kelas kalian itu masing-masing di sana. Ya, nah ini lemnya sekarang. Perlu tolong juga. Tempel aja. Aku transparan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 2 Teluk dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMPN 2 Teluk. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis guru dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang akan nantinya disampaikan oleh Pak Rizky. Acara yang pertama yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMPN 2 Teluk Bengkong kepada Ibu Wiji Lestari SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang aksi nyata 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Rizky yaitu tentang diseminasi budaya positif. Itu saja yaitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala SMPN 2 Teluk Bengkong. Acara selanjutnya yaitu acara utama kita yaitu pemaparan diseminasi budaya positif sekaligus sesi tanya jawab yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Rizky Fernando SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia. Hari ini saya berkesempatan melakukan diseminasi
budaya positif untuk bagaimana kita melakukan budaya positif di sekolah kita. Tentu harus ada landasan dasarnya, dan ini akan kita jelaskan satu persatu apa-apa saja poin-poin inti dari desiminasi budaya positif ini di sekolah kita. Dan ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan juga di dalam PPT saya, yang bisa dipegang Bapak Ibu guru ataupun yang bisa dilihat dari kelompok. Karena ada kendala jaringan dan juga kita tidak punya fokus dan instruksi yang ahli, makanya saya memberikan PPT dalam bentuk cetak dan juga dalam bentuk soft copy begitu Bapak Ibu. Sebelum memulai kegiatan kita, kita tengok di dalam slide yang kedua, Bapak dan Ibu guru ya. Kita coba sejenak saja tenangkan hati dan kesepakatan. Coba kita di slide selanjutnya ada kesepakatan kita. Pertama, mengikuti kegiatan dengan santai. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini berbagi pemahaman, pengalaman dan pembelajaran tentang konsep-konsep kunci budaya positif, yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan, kelas, segi dan segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Seorang petani memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ia akan memelihara tanamannya, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat dan atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Kita balik ke daerah kita, rata-rata orang-orang di sini, masyarakat di sini itu adalah seorang petani dan petani ini diibaratkan oleh Hadir, kita juga sebagai seorang petani. Saya terkena film Magic School Bus yang dulu pernah saya waktu saya SD. Slogannya bilang gini, buat kesalahan, hancurkan dan kita temukan jawabannya. Nah, ini yang saya tanam dari dulu, yang ada dalam pikiran saya. Oh, begini masuk konsep KHD. Rupanya KHD lebih duluan mengenalkan itu sama kita. Tapi mungkin kita kurang literasi ataupun saya kurang pemahaman baru mengenal hal ini. Waktu dulu saya kenalnya dari film kartun. Nah, jadi apapun kesalahan siswa di sekolah ini, itu adalah proses pembelajaran bagi dia. Dan kita harus menuntunnya menjadi lebih baik. Itu dari kata-kata sendiri. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau bertanya kita budaya positif, tentu yang harus kita terapkan pertama adalah disiplin. Bagaimana disiplinnya? Disiplin positif merupakan suatu cara yang dapat dilakukan guru untuk bisa memunculkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri murid itu sendiri. Untuk mewujudkan disiplin positif, sekolah yaitu secara konsisten menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini lebih berarah ke disiplin diri dan mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, dorongan dari dalam diri murid, bukan akibat paksaan, penghargaan atau hukuman yang diberikan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, dan Bapak Ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu adalah sebagai A, jadi ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Yang berperan sebagai A akan menepalkan tangannya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa yang Ibu pegang itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Entah itu keluarga kita, entah itu harta kita, apapun yang bagi kita paling berharga. Ibu kan emas 1 kilo di dalam tangan, tak boleh. Dan yang si B berperan mencoba membuka tangan si A dengan segala cara. Yang si A menjaga ini jangan sampai terbuka, bukan menjaga
Dan si B boleh dengan segala cara membujuk dengan apapun itu untuk membuka tangan si A. Coba kita praktekkan. Nah, ayo Bapak Ibu. Yang menjadi A siapa? Atau kita karena untuk memfokuskan minta contoh dari Bu Novi dan Ibu Ida. Nah, si yang A berperan siapa? Bu Novi atau Ida? Oke. Nah, coba buka Bu Novi. Boleh. Dengan segala cara Ibu Novi yang bisa lakukan. Kalau dimanja-manja dulu boleh. Nah, harus dibuka. Itu terserah dari ibu sendiri. Mau membuka tidak? Setelah bujuk berlobby seberapa? Kalau kira-kira mau membuka gimana? Coba kita lanjutkan di slide berikutnya Bapak Ibu. Fungsi yang pertama yaitu kita dulu motor dulu. Bapak Ibu mungkin kita tambah kami yang bapak-bapak ada Pak Tadil, Pak Ferry. Ilusi itu paling sering terjadi. Kami menganggap karena itu patuh sama kami, tapi belum tentu itu patuh. Atas dasar apa ilusi itu patuh? Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk melakukannya. Kita memaksanya, kita membayangkan kita yang memaksanya. Ada murid itu sendiri yang ingin membuka tangannya atau memberikan kepercayaannya kepada kita. Itu ilusi yang terjadi. Tapi bagi kita bisa mengontrol dia. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku yang memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contohnya, sebelumnya saya kadang-kadang teremosi dengan anak-anak didik, saya marah. Jangan kamu sana, jawab situ. Hal itu dipatuhi anak Bapak. Apakah saya bisa mengontrol diri saya? Tidak. Bahwa dia sendiri yang mengontrol dirinya, dia ingin mematuhi perintah kita. Itulah ilusi yang terjadi. Nah, sekarang kita akan merubah paradigma kita dulu. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol diri sebagai seseorang yang melakukan sesuatu? Dari contoh Bu Ida dan Bu Novi tadi, siapa kira-kira yang mengontrol dirinya untuk membuka tangan Bu Ida? Nah, itu dia Bapak Ibu, hanya dirinya sendiri. Perubahan paradigma, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Realistis, kebutuhan kita sama. Saya bilang kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, kebutuhan kita beda-beda. Murid pun begitu. Jadi kita bilang kebutuhan mereka sama semua, rupanya beda-beda Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama itu dalam stimulus respon. Tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apa yang tergambar dalam pikiran saya tentu ada bedanya dengan apa yang tergambar dalam pikiran Bapak Ibu. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif sesuai keinginan Ki Hajar Dewantara untuk bisa diterapkan dalam sekolah kita Bapak Ibu, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah penerapan disiplin dan seluruh warga sekolah. Ini yang paling penting, disiplin. Sering kita bilang disiplin nak. Disiplin ini sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak kita disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Dan para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dalam pekerjaan mereka. Setuju tidak Bapak Ibu? Kita ini mendisiplin anak-anak itu paling payah sekali. Karena ada yang patuh sekali, apa yang kita katakan mau saja dia. Ada yang bengal sekali kalau bahasa Melayu itu. Sulit untuk dikatakan. Kita suruh A, dia B. Kita masuk slide selanjutnya Bapak Ibu.
Ibu mendengar kata disiplin? Bisa kita katakan disiplin itu kan taat aturan, tidak? Taat aturan, mengikuti perintah, ini disiplin ini. Tidak? Apakah Bapak Guru setuju dengan pernyataan berikut ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak, Bapak? Saya tidak bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Silahkan tentukan sendiri pilihan dulu. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak kita tidak? Ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Nah, bisa jadi ini sudah mengarah ke yang baik nih. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Betul. Nah, tiga hal ini kalau kita lihat ke bawah, disiplin itu ada namanya tata tertib, peraturan, kepatuhan, hukuman, dan imbalan biasanya Bapak Ibu. Di hadirat Dewan Tata menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita berhadapan hukuman mungkin bisa mendisiplinkan anak Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu miskonsepsi Bapak Ibu, di mana hukuman ini tidak bisa mendisiplinkan anak Bapak Ibu. Walaupun hukuman itu bersifat positif, contoh menyapu kelas, membersihkan WC, apalagi membaca buku, ini tidak akan mendisiplinkan, apalagi memberikan sebuah imbalan. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Dia dosen dalam bukunya Restitusi School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri itu karena biasanya kalau dikasih imbalan yang udah kita hukum tadi, apakah kita mendisiplinkan? Oh, kalau menurut Hadirat Dewan Tata dan dia dosen ini tidak Bapak Ibu. Bagaimana yang dikatakan tidak? Ini kan sama seperti kita yang mengontrol murid tadi. Padahal seharusnya diri mereka sendiri yang mengontrol dirinya. Ini yang disiplin, nama disiplin dari dalam dirinya sendiri. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah membuat anak-anak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan diakini mampu memotivasi seseorang secara intrinsik dari dalam dirinya untuk mengontrol diri sendiri mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Bagaimana? Jangan sekarang anak-anak itu suka main game. Anak itu mempunyai namanya, kadang-kadang ada satu waktu kita main game hari ini jam segini yuk. Satu minggu yang lalu dia beritahukan, hari ini dia masih ingat dengan game ini. Dia datang sendiri ke tempat itu. Kalau itu motivasinya di dalam dirinya, maka disiplin positif itu akan terjadi Bapak Ibu. Ini yang akan kita coba terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Motivasinya dari dalam dirinya untuk dia disiplin. Karena apa yang kita lakukan dengan hukuman itu ada terasa efektif, namun sebetulnya itu belum datang dari dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal berarti adalah nilai-nilai kebajikan yang sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Dia dosen
mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, contohnya di situ di nilai kebajikan Bapak Ibu, mencuci tangan sebelum makan. Ini waktu kita kecil, yang punya anak kecil pasti ada mengajarkan sebelum makan cuci tangan dulu. Kalau selalu diingatkan mamanya, dia pasti lupa ya. Kalau tapi dia tahu kenapa harus cuci tangan sebelum makan, itu akan menjadi nilai kebajikan yang besar. Untuk apa? Untuk kesehatan rupanya. Kalau dia melakukan itu sakit rupanya kalau tidak cuci tangan. Kebajikan ini yang ditanamkan Bapak Ibu. Membuang sampah pada tempatnya. Oh, untuk kebersihan kebajikannya. Motivasi perilaku tadi dibagi atas dua. Motivasi eksternal yang dari luar dan ada motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri. Motivasi yang dari luar, motivasi menghindarkan ketidaknyaman atau hukuman. Seperti saya contohkan tadi, kalau pakai helm, kalau di sini kita aman itu, nggak mati juga lah. Nggak ada polisi, nggak kita pakai. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini paling sering nih, yang dari eksternal. Aku melakukan itu, nanti aku dapat ini. Ini masih motivasi dari eksternal. Namun yang paling baik itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri, atau motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu kita percaya itu baik, itu akan membuat kita melakukan hal itu. Ini yang disebut dengan motivasi yang dari dalam diri. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan, kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Kalau kita sesuatu melakukan hal di sekolah ini, pasti ada namanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu langsung itu Bapak Ibu, dan membekas di hatinya langsung dan bertahan lama agak-agak. Contoh, saya menghukum anak saya untuk kalau saya lagi kamu lari 10 kali keliling, kira-kira membekas nggak di hati anak kita itu? Membekas sekali. Ada yang dulu lagi jalan jongkok dari sini ke sana, membekas sekali dalam dirinya. Ini sudah termasuk sebuah hukuman. Kalau konsekuensi kita akan bilang, ini kamu tidak belajar, nilai kamu segini. Nah, itu tak konsekuensi kamu. Kalau kamu belajar dapat nilai segini, kalau tidak ya segini. Nah, ini kamu datang terlambat, konsekuensinya kamu harus apa? Harus besok bawa pasir 1 tahun. Ini konsekuensi hanya sementara Bapak Ibu. Kalau yang hukuman itu lama sekali membekas pada kita. Selanjutnya kita mengenal apa itu restitusi. Bapak Ibu dan Ibu Bapak, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita harus pahami dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu bagaimana. Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Nah, ada 3 jenis di situ, hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Restitusi ditandai dengan bentuk dari hijau, konsekuensi oranye, dan disiplin itu merah. Disiplin itu merah berarti kita mau menerapkan disiplin. Apakah termasuk hukuman? Untuk menciptakan anak disiplin harus ada hukuman. Itu sudah dibedakan betul, sudah di luar kotak dan disiplin. Kalau hukuman tidak akan mendisiplinkan siapapun. Yang kita tengok sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu sebuah hukuman Bapak Ibu. Ini mama-mama ini biasanya tidak cubit anaknya, tidak. Itu hukuman Bapak. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri anak. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi Bapak Ibu. Dia lari-lari ke tapak. Nah, itulah kamu jangan lari-lari kira-kira. Itu konsekuensi yang harus terjadi.
Yang selanjutnya ada nama yang lebih baik Bapak Ibu, yang disebut dengan restitusi, merupakan pilihan. Kalau kamu tidak mau terjatuh saat tadi, saat kamu lari, jangan lari kan gitu. Dia menentukan dirinya. Oh, nanti kalau saya lari, saya jatuh. Dikasih pilihan. Ini jalan biasa ya kan atau lari. Itu pilihan kamu sendiri. Ini yang harus diterapkan pada kita. Disiplin ini Bapak Ibu. Kalau ini yang terbatas, maka nanti disiplinnya akan menjadi disiplin positif. Lama aja Bapak Ibu. Kalau restitusi, masalahnya terpecahkan. Ini yang tidak ada hukuman. Kalau dihukum, identitasnya akan gagal. Kalau dia mau sukses, pilihannya cuma disiplinnya dengan konsekuensi atau restitusi. Yang terbaik yang kita melakukan itu adalah restitusi dari Bapak Ibu, menguatkan. Selanjutnya, ada disebut dengan hal negatif, netral dan positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, awas kamu kalau datang video terlambat. Bapak tajam kamu sih, atau paling sering kita lakukan dulu. Apa bapak-bapak katanya kita sering melakukan itu. Saya sadar kita sering melakukan itu. Lepas itu kalau yang netral apa? Lakukan apa yang saya katakan. Kita paksa mengontrol dirinya. Itu konsekuensinya. Yang selanjutnya, apakah hal ini positif sesungguhnya yang kamu lakukan? Kalau tidak sedih positifnya, kita katakan apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Contoh, kadang dia kan main bola, kita larang main bola, kita main bola. Tanyakan lagi, betul kamu mau main bola? Hari hujan-hujan, misalnya kita larang main bola, itu karena apa? Karena hujan. Tapi mungkin kalau hari biasa kita larang, kalau gitu. Nah ini ditekankan lagi, kita memberikan dia kemerdekaan untuk memilih tindakannya sendiri. Negatif mau dimaksakan, kalau netral itu stimulus respon, kalau positif itu dengan teori kontrol. Lanjut kita berikut di halaman selanjutnya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Mulut tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah. Dikuatkan lagi nih, selain dia membekas, hukuman satu arah. Ini yang bisa loh, kita melakukan hukuman. 8 anak kita masuk, jangan masuk di depan pintu. Tiba-tiba Anda tak tahu gitu. Tapi kalau konsekuensi, dia tahu kalau terlambat, aku harus buka telinga konsekuensi. Kalau yang kita menentukan itu langsung itu adalah hukuman baru. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau telah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Kita yang buat konsekuensi ini. Lambat datang 5 menit, tak boleh masuk lagi. Itu konsekuensi itu. Guru yang membuatnya. Dan murid selalu mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau dihukum itu banyak, ada beberapa hal. Ada yang pertama adalah dihukum oleh penghargaan. Di dalam saya mempelajari budaya positif ini, materi ini yang paling saya senangi pelajari karena mengena sekali dengan diri saya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya dari dihukum oleh penghargaan. Kok bisa penghargaan menghukum? Kan itu pertanyaan saya membaca dari modul ini. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Biar dapat juara 1, belajar soal urusan kita. Pasti dapat juara 1, pasti. Ya, apakah dia akan melanjutkan lagi? Itu belum tentu. Inilah yang namanya dihukum oleh penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka tersebut akan tergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Aku belajar maunya karena juara 1.
Padahal kalau kita ketahui tidak semua anak itu mempunyai potensi yang sama. Ada yang baik di akademik, ada yang baik di potensi lainnya. Dia hobi bola, dia hobi seni. Ini hal-hal lain yang tidak ada, yang tidak harus semuanya pintar di akademis. Biasanya apabila kalau kita yang belajar sesuatu itu, kita dorong dia belajar. Nanti kalau kamu belajar terus pasti juara satu. Itu yang kita katakan sama anak kita. Kemudian ibu datang ke sekolah kota atau pindah dari sini, dia tidak dapat juara lagi. Mentalnya turun. Inilah motivasi yang tidak dapat, yang tidak dari dalam dan eksternal. Harus ada sesuatu imbalannya. Jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kalau saya juara 1 tahun lalu, saya harus dipertahankan. Tak dapat saya, biasanya saya akan marah, ngamuk. Kalau bahasa orang Kalimantan kami itu monggol, merajuk kalau lagi bilang. Karena saya tidak dapat lagi tahun ini. Apa salah saya kok juara? Ini sering dibawa. Kita pun tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan jika dibuat dengan persyaratan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan saya kecewa dan berkecil hati, serta memungkinkan kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan merusakkan hubungan. Ini penghargaan sekali dan penghargaan merusak tidak efektif. Ini yang merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji, dapat orang dipuji di depan orang banyak, maka akan merasa iri. Yang lain-lain ini merasa iri nih. Dan sebagai dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, ini saya dari sini mulailah saya berpikir waktu mempelajari ini. Apakah ini yang membuat anak-anak saya waktu saya di sekolah lama jauh dari diri saya? Waktu juara 1 saya membedakan dengan anak-anak juara 4, 5, 6, 7, 8. Ayo anak-anak berikan tepuk tangan pada juara ini. Dapat hadiah yang paling banyak dari saya. Ini waktu saya mempelajari begitu. Dan dari mereka tidak akan pasti di antara anak-anak kita ini yang lainnya ada yang tidak menyukai itu. Kita kasih mentang dia pintar, ibu tuh kasih ini, bapak tuh kasih itu. Ini yang terjadi beberapa. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ada sebuah riset Bapak Ibu ya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditempelkan di layar. Dan mereka harus memberitahu jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil dari riset ini adalah anak laki-laki yang dibayar membuat alasannya apa kira-kira Bapak Ibu? Harusnya yang dapat penghargaan tidak harus lebih tepat kalau kita ada. Alasannya ini yang disebut dengan kecemasan. Aku harus betul nih biar dapat hadiah kan? Wah, stres dia. Ini yang penghargaan mengurangi kecepatan begitu. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan kepada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang bekerja praktik sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi
yang dibaca untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama kemudian, mahasiswa Yesusia juga ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri mereka menjadi lebih baik. Nah, di sini agak membingungkan juga ujian dalam pembelajaran. Kok dibayar malah menurun kualitasnya, tak dibayar malah bagus. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Yang satu mengerjakan sesuatu harus dapat imbalan. Yang satu lagi, aku ingin belajar, aku ingin tahu caranya. Motivasi intrinsiknya timbul. Ini yang akan terjadi kalau bisa penghargaan. Kenapa disebut penghargaan menurunkan kualitas? Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima, tentang tag and gift-nya ada. Kalau ada penghargaan pasti jelek dan disenang. Tapi tidak semua penghargaan juga jelek, Bapak-Ibu. Kita garis bawahi dulu. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu penjelasan penghargaan masalah dihukum. Nah, yang terbaik itu motivasi dari dalam diri. Seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut gembira bahwa ia telah mempelajari, menguasai sesuatu keterampilan baru, menjabat cara dulu. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi dia menghargai dirinya sendiri. Aku bisa loh. Jadi kalau di dalam itu, karena kita harus berani membebaskan kita untuk berkreasi dulu, biar dia merasa dirinya bisa loh. Selanjutnya yaitu restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukanlah paksaan. Yang terakhir, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itu yang disebut dengan restitusi. Selanjutnya, dalam melakukan restitusi perlu sebuah namanya tadi kebajikan universal. Kebajikan universal bisa kita tanamkan dari mulai hal paling kecil, yaitu namanya keyakinan kelas, atau kita bisa dengan keyakinan sekolah. Kenapa kata-kata keyakinan dipakai bukan peraturan dari Bapak Ibu? Untuk menimbulkan motivasi internal sama-sama memiliki. Kalau peraturan itu milik sekolah, keyakinan itu milik kita bersama. Keyakinan kelas sekolah berupa pernyataan universal yang sudah mudah diingat dan dipahami dan berisi nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Ini perlu dipahami murid-murid kita, Ibu. Dan apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Dalam kita sekolah sekarang, peraturan yang telah terjadi yang sering kita, dan saya waktu SMA juga menanyakan adalah, kamu kenapa harus PB? Namun yang ternyata terjadi, tidak semua guru di sekolah saya yang bilang sekolah paling besar di ini, SMA saya itu, menyatakan kenapa rambut harus pendek. Memang mengganggu pelajaran. Tapi kita tidak pernah menjelaskan apa sih kebalikan universalnya. Kalau kita sekarang kita bisa jelaskan, oh itu adalah kerapian. Kerapian itu untuk apa? Untuk disiplin diri kita. Kalau rambut panjang tidak rapi, kebalikan ini guru-guru kita dulu tuh mungkin karena muridnya banyak atau saya yang terlalu bagaimana, saya tidak dapatkan itu. Sekarang hal itu tak mungkin saya ulangi kepada anak murid saya lagi. Tentu saya akan berubahnya. Begitu juga kita sekolah ini, Bapak Ibu. Itu yang akan saya sampaikan poin-poinnya untuk keyakinan kelas. Cara pembentukan keyakinan sekolah kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Saya kemarin hari ini kemarin saya membuat namanya keyakinan kelas bersama wali kelas dulu dan izin dengan wali kelasnya. Bagaimana keyakinan kelas ini kami buat? Bila saya contohkan Bapak Ibu, minta tolong Ibu dia ambilkan keyakinan kelas dari kelas 7. Kurang lebih anak kelas 7 kita ada 10 orang, ada 10 keyakinan yang mereka yakini. Namun kita akan jadikan keyakinan kalau ini kita sepakati bersama. Bagaimana membuat keyakinan yang seperti ini, Bapak Ibu? Itu yang pertama adalah keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaannya bagaimana? Keyakinannya apa yang kita yakini bersama untuk sekolah kita ini, dalam kelas kita ini yang bersifat secara global. Apa yang akan kita lakukan dalam kelas ini? Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua orang. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dalam 5 kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam teori restitusi ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita, termasuk saya, masih sering meletakkan itu antara 3 dan 2. Kalau penghukum rasanya tidak mungkin lagi, karena udah jalan sekarang guru penghukum.
Kalau menghukum kita viral Bapak Ibu, nanti masuk lagi. Kita sudah membuat merasa bersalah. Kenapa kamu tak lakukan kesian bapak nanti bapak ditegur sama ibu kepala sekolah. Kemudian ada juga sebagai namanya teman, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi berteman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ini jadi awal dan ini juga kita sering banyak terapkan. Atau yang bapak-bapak baik sebanyak terapkan itu sebagai memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi. Pokoknya kita awas ya gitu. Inilah yang sering banget. Dan kita posisi paling baik Bapak Ibu itu adalah posisi manajer. Dalam posisi ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusinya atas permasalahan yang terjadi. Di slide selanjutnya Bapak Ibu, itu ada promosi kontrol negatif dan promosi kontrol positif. Tunggu sebentar Bu. Ada penghukum, pembuat masalah bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemantauan. Nah selanjutnya yang manajer mengajukan pertanyaannya yang disiplin positif dari Bu. Tanya dulu kenapa mereka lakukan, stabilkan dulu emosinya. Pasti kita validasi, baru kita balikan keyakinan yang mereka percayai secara universal. Nah, dalam menerapkan tadi kita perlu namanya segitiga restitusi. Nah, inilah yang saya ceritakan tadi waktu stabil itu. Di sini aja. Pertama yang kita lakukan adalah kita stabilkan identitasnya dulu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan ini selanjutnya kita validasi tindakan yang salahnya. Semua perilaku memiliki alasan. Apapun itu terlambat karena kita datang ke sekolah ada alasannya. Yang selanjutnya yaitu menanamkan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, keyakinan kita sendiri. Kalau kita belum punya kesepakatan kelas, kita bilang dulu, ini baik gak? Kali ini baik gak? Kamu datang terlambat ke sekolah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk merubah itu? Jadi bukan kita yang menentukan lagi cara menentukan hidupnya, dia yang menentukan hidupnya sendiri. Selanjutnya dulu, sebagai seorang guru kita harus mampu di posisi seorang manajer dengan baik dan menerapkan segitiga restitusi terhadap murid. Segitiga restitusi bisa Bapak Ibu dilihat di slide selanjutnya. Nah, kamu punya kita validasi dulu dia menstabilkannya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Menyemangati dia lah sedikit gitu kan. Masuk pas itu kamu ada rasa kan, kenapa sampai terlambat, kenapa sampai berkelahi dan sebagainya. Ya Pak, dia ngejek awak tadi. Dalam contoh nyata saya saksikan sendiri bagaimana Bapak Peri melakukan segitiga restitusi walaupun mungkin tanpa disadari Pak Peri pada anak kita yang telah menjadi perkelahian. Kemudian Pak Peri bertanyakan lagi, keyakinan apa yang terbentuk, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang bagusnya, solusinya, kebaikan. Nah, Bapak Ibu, itulah tentang disiplin positif yang bisa saya jelaskan. Ini yang ada sedikit dokumentasi yang saya lakukan bagaimana saya membentuk
namanya keyakinan kelas bersama kelas 7. Kemudian saya mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap Pia dan terhadap Cici. Setelah kegiatan membuat keyakinan kelas, murid merasa lebih memahami dan menyadari keyakinan mereka telah sepakati. Kemudian setelah kegiatan segitiga restitusi dengan dialog dengan Cici dan Pia juga, mereka merasa lebih paham apa yang mereka telah lakukan dan dapat solusi yang tepat untuk dilaksanakan tanpa membuat perasaan mereka terluka atau merasa ditekan. Nah, sebelum kita berakhir Bapak Ibu, saya tanyakan dulu nih, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Ibu Nobi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai slide berapa tadi? Dihukum oleh penghargaan. Ya, tadi saya coba lagi ya, masih tengah. Dihukum oleh penghargaan. Yang mau saya tanyakan, menurut Bapak, apakah kita memberikan ranking di kelas pada saat membagikan rapor itu termasuk ke dalam dihukum oleh penghargaan kah atau diperbolehkan menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Nobi. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Saya dulu. Nah, saya udah ya. Apakah ini dihukum oleh penghargaan juga kan? Memberikan ranking tidak masalah Bapak Ibu. Caranya yang biasanya kita salah. Kita biasanya bikin ranking, kita panggil dari anak yang paling ranking belakang dulu nih, ngambil rapor. Nah, ini bisa menjadi mereka dihukum karena penghargaan. Tapi kalau kita misalnya bagikan ranking biasa, di dalamnya ada tulisan ranking mereka, nah saya rasa itu adalah tindakan yang baik Bapak Ibu. Kalau kita Bapak Ibu, kalau tidak memberikan ranking apakah boleh Bapak Ibu? Boleh. Tapi anak kita juga perlu menilai diri dia di mana. Kalau kita menyebutkan ranking pada di depan kelas, biasanya kan kita lakukan ini. Bapak sebutkan rankingnya Bapak. Nomor 10, Tasya. Tepuk tangan. Anak 5 terbawah biasanya yang tahun lalu sudah hilang semangat. Dan mungkin aku masuk 9 besar. Itu yang tepuk tangan itu yang 10 ke atas itu. Sisa ke belakangnya dia tahu potensi dirinya sendiri. Aduh. Menghukum bagi yang di bawahnya. Apakah ini menghukum yang ke atasnya? Tentu. Tak dapatkah tidak aku juara 1 nih? Juara 2. Kadang kan ada beberapa sekolah yang diumumkan di lapangan besar Bapak Ibu. Termasuk sekolah saya sebelumnya. Diumumkan di lapangan besar, satu sekolah tahu yang kita. Dihukumnya kita kan pasti dapat lebih. Si Pia itu kemarin juara 3. Sekarang tak masuk lagi 3 besar. Terdengarlah telinga Anda sendiri. Terhukum lagi. Aku harus lebih pintar lagi. Kok aku turun? Padahal waktu itu kebetulan tahun itu ada pindahan yang dari jauh, jadi geser posisi dia lebih pintar mungkin. Bukan prestasinya menurun, sama prestasinya itu. Cuma ada yang datang geser dia. Ini yang kadang-kadang terjadi. Tapi kalau kita bagikan ini rapor, atau kita langsung diskusi pada orang tua, atau langsung dengan orang tua lebih bagus. Ini dapat apa ini? Ranking segini, tingkatkan prestasi. Biasanya ada catatan wali kelas di bawah dari rapor kita. Nah, yang itu untuk mengingatkan kita untuk sampai dengan orang tuanya apa. Kemudian ada tanda tangan wali kelas orang tua dari catatan kita tadi.
tergantung cara kitanya. Kalau dari saya, kalau kita membukanya terlalu lebar, tentu anak-anak yang kayak Aldi itu, Aldi di kelas 9, kalau nggak ada dia tahu posisi dia di berapa. Tak mungkin aku bisa tiga besar, Pak, begitu bahasanya. Padahal kita yang kelas 9 cuma 8 orang, iya dia tak mungkin ketiga besar. Tapi apakah kita harus mengungkapkan itu di depan teman-temannya? Nah, cara pengungkapannya itu kita kan tidak harus membilang ranking besar ini ya. Nah, dulu waktu saya masih kecil itu disebut itu ranking dari paling bawah sekali. Ranking 32 itu adalah di depan paling manusiawi saya. Saya dapat ranking 32, saya akan dicaci satu sekolah. Bisa tak sekolah seminggu biasanya itu. Kalau 31, aku yang penting lebih di atas dia. Itu menyemangati diri. Nah, masih ada dua. Tapi dulu adik saya sadar dulu membedakan B sama D itu di kelas 5 SD baru bisa. Tak paham dia B, namanya Rahel Andini. Kalau tulisan di buku dia sampai kelas 5 SD mau namakan Rahel Andini katanya. Itu selalu itu anak itu potensinya beda-beda. Sekarang dia udah mulai sibuk dengan kasusnya dia, kegiatan eskulnya, masuk osisnya dia, termasuk 7 inti osis di SMA 1 sekarang. Oh, rupanya potensinya bukan akademik. Kita tidak bisa samakan anak kita itu maunya kita. Tentu dialah yang mengontrol dirinya sendiri. Begitu Bapak. Terima kasih Bu Novi bagaimana begitu. Demikianlah Bapak Ibu, yang terakhir tadi kita melakukan refleksi dengan apa yang telah terjadi, apa yang Bapak pelajari pada modul hari ini. Tentang kedisiplinan. Disiplin positif. Apa manfaat Bapak Ibu yang dapatkan dari kegiatan ini? Sangat bermanfaat. Jadi lebih tahu perbedaan antara hukuman, restitusi dan Dari kontrol tadi Bapak Ibu. Tapi hal ini bukan yang kita akan terapkan ini dari kecil dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. Selain saya mendisiplinasi ini, saya juga meminta izin kepada Bapak Ibu untuk menerapkan kelasnya yang di wali kelas nantinya. Karena kan memang tidak ada wali kelas untuk izin untuk melakukan keyakinan kelas. Kemungkinan keyakinan kelas kami keyakinan belajar pada wali IPS. Kalaupun nanti Bapak Ibu berkenan, kita bikin keyakinan kelas yang untuk dari kelasnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu ya, saya mohon izin. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Rizky yang telah memaparkan mengenai budaya positif di satuan pendidikan kita. Semoga kedepannya satuan pendidikan kita menjadi lebih baik kedepannya, baik dalam hal budaya positif maupun kedisiplinannya. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dulu acara kita dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SMPN 2 Teluk Blengkong berterima kasih kepada Bapak Rizky Fernando SPD yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif di SMPN 2 Teluk Blengkong, sehingga banyak yang saya rasakan terhadap guru dan peserta didik. Contohnya yaitu pada guru, sekarang guru yaitu semakin disiplin dalam mengajar dan ketepatan waktu dalam mengajar dan sebagainya, dan peserta didik sekarang yaitu masalah kedatangan tepat waktu, atribut yang lengkap, ataupun di kelas yaitu yang jarang mengerjakan PR sekarang sudah mengerjakan PR. Itulah perubahannya banyak sekali yang telah dilaksanakan yaitu di SMPN 2 terhadap guru dan peserta didik. Itulah mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif, yaitu kegiatan yang disampaikan oleh Pak Rizky Fernando, saya merasa sangat senang. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya merasa terbantu dengan adanya kesepakatan kelas. Siswa hampir tidak ada lagi yang terlambat. Siswa mengerjakan pekerjaan rumah itu tanpa ada tekanan, dan juga siswa sudah berpakaian rapi tanpa menunggu teguran dari guru. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kami tunggu kegiatan selanjutnya dari Pak Rizky Fernando yang tidak kalah bagusnya dari kegiatan kemarin. Terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah oleh Bapak Rizky Fernando mengenai budaya positif di sekolah, terutama mengenai kesepakatan kelas, perubahan yang saya rasakan sebagai guru yaitu meningkatnya kedisiplinan siswa dalam kegiatan sehari-hari, seperti datang terlambat sekarang tidak lagi, yang banyak absen sekarang sudah rajin datang sekolah. Kemudian yang tidak menggunakan atribut sekarang sudah menggunakan atribut lengkap karena imbas dari kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ratna Sari, salah satu guru SMP Negeri 2 Teluk Blengkong. Dengan adanya budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas yang telah dibuat bersama di dalam kelas, membuat peserta didik menjadi lebih positif dan lebih baik, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi menyenangkan serta berpihak kepada peserta didik itu. Semoga kegiatan ini terus berlangsung sehingga kegiatan di sekolah menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan menurut saya tentang kesepakatan kemarin. Itu menurut saya sangat bagus dan saya ingin itu dipakai selalu. Dan perasaan saya sangat senang mengikuti kesepakatan itu. Cukup di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya senang karena dapat membuat persepakatan kelas itu dan bermanfaat untuk kita semua agar kelas kita menjadi teratur dan disiplin. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia.